Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Kristus Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana adanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita berbicara tentang pesan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Puji Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dia menghendaki supaya tidak seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara, dan kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada Alkitab di samping saudara, atau mungkin mungkin lewat elektronik juga ada Alkitabnya, boleh Bapak Ibu Saudara baca ya. Kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Ayat 19, perhatikan baik-baik, ini adalah ayat kunci kita. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, saya sampaikan sekali lagi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada murid, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan begitu jelas sekali bahwa Tuhan tidak saja mau memberikan keselamatan kepada kita, tapi Dia mau supaya kita ini bersama-sama dengan Dia, kita harus terus menggenapi rencana Bapa dalam kehidupan kita selagi kita ada dalam dunia ini. Tuhan Yesus menghendaki kepada kita supaya kita pergi memberitakan Injil. Nah, kalau kita lihat Matius pasal 28, Bapak Ibu Saudara, nah, mulai dari ayat 18, 19 dan 20, di situ Tuhan Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati, dan dia berkata apa? Kepadanya sudah diberikan oleh Bapa segala kuasa di sorga dan di bumi. Lalu kemudian diberitahukan kepada muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu pada akhir zaman." Nah, puji Tuhan. Nah, di ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia menekankan lagi betapa penting pesan Tuhan Yesus ini. Sangat-sangat penting. Dia berkata kepada para murid, ya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Nah, Injil Kerajaan Allah harus kita beritakan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi artinya Tuhan menghendaki bukan saja kita yang selamat, yang menerima janji kekal, tapi seluruh dunia. Dan firman ini bukan berbicara kepada agama, bukan berbicara kepada suku, bukan berbicara kepada budaya. Firman ini datang berbicara kepada kita secara pribadi. Karena pribadi kitalah yang Tuhan Yesus kehendaki supaya kita tidak binasa, tapi kita melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, pesan ini sangat luar biasa. Dikatakan apa? Siapa yang percaya, ya, yang percaya itu ya, dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum. Luar biasa. Jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tandanya kita menerima Tuhan Yesus, kita harus dibaptis. Dan orang yang dibaptis itu, perhatikan baik, bahwa namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Maka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, Bapak Ibu Saudara, dia yang berhak punya akses ke sorga. Dia yang berhak memiliki dan memakai seluruh fasilitas sorgawi. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus betul-betul mengikuti apa kata firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Yaitu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, cepat-cepat kita harus dibaptis. Dan dikatakan apa? Ada tanda orang percaya. Ketika kita dibaptis Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal yang terjadi. Nah, mengapa hampir tanda-tanda ini terjadi? Karena ada dua poin penting. Yang pertama, orang yang dibaptis itu dia mengalami apa? Pengampunan dosa.
Dan kedua, dia mengalami apa? Karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan. Nah, ini makanya Yesus ulangi lagi sebelum dia terangkat ke surga. Disampaikan ini kepada para murid, pada kaum saleh, kepada orang percaya waktu itu. Dan firman ini juga sampai kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia katakan, apa tanda orang percaya? Karena yang sudah dibaptis ada aksesnya ke surga. Dikatakan apa? Tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu mereka yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan. Jadi bukan kita yang takut kepada setan, tapi setan yang takut kepada kita. Kita akan mengusir setan-setan. Perhatikan bagi demi nama Tuhan Yesus. Ya, bukan dalam nama siapapun, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ada 3 poin penting. Ya, pertama, kita mengusir setan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendapatkan bahasa-bahasa yang baru. Dan yang ketiga, kita akan apa, Saudaraku? Memegang ular dan sekalipun dikasih kita minum racun maut, ya, maka kita tidak akan mendapat celaka. Yang keempat, Saudaraku, dan kita akan meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang singkat ini membangun iman kita bahwa sungguh kuasa Allah itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus dan dibaptis, maka kuasanya itu tinggal tetap dalam roh saudara. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu saat ini Tuhan, Kau urapi mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudara, jadikan mereka terang ilahi dan biarlah tanda orang percaya menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin.